Tapi yang kita laporkan tadi itu lebih kepada administratif judisial. Nah, administratif judisial itu terkait dengan salah satunya itu tentang munculnya pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu memang kita nilai sebenarnya kan belum terbukti apa-apa, karena ini juga masih ada proses hukum yang lainnya, baik itu banding maupun ke Mahkamah Agung. Nah, itu sebenarnya bukanlah fakta persidangan, tetapi lebih kepada dalil yang disampaikan oleh para pihak. Karena untuk dikatakan menjadi bukti yang sempurna, saksi itu harus ditambah dengan adanya bukti otentik sebenarnya. Nah, tidak ada bukti otentik yang menyatakan apa-apa sebenarnya. Oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa pada saat ini munculnya putusan tersebut itu atau pertimbangan gitu ya, itu menjadi suatu persoalan, dan kemudian setelah itu kami ingin meminta tolong kepada KY dan Bawas Mahkamah Agung untuk menilai apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak. Kami sebagai kuasa dari Paula tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan. Itu dugaan pelanggaran terkait pembacaan sidang putusan, di mana kami tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Kami tidak diinformasikan perubahan dari IKOT ke kemudian persidangan yang terbuka. Itu yang kami mintakan agar Bawas memeriksa pelanggaran administrasi peradilan ini, agar juga tidak terulang dan menghormati setiap hak dari pemohon dan termohon. Udah capek sih, Man. 1 tahun, capek. Sampai aku di titik kesini aja aku berdoa sama Allah, ya Allah, aku udah nggak tahu lagi cara ngebela diri kayak gimana gitu. Udah nggak tahu. Aku nggak tahu mau ngebela diri kayak gimana. Jadi aku udah pasrahin. Ini semua terjadi pasti akan ketetapan Engkau gitu. Cuman aku nggak tahu, Mas, beneran. Udah nggak tahu cara membela dirinya seperti apa kan? Iya, dan balik lagi seperti yang selalu aku punya prinsip. Orang yang membenci kita akan selalu membenci kita dan akan percaya apa yang kita omongin. Ada lagi berita bahwa perselingkuhan itu banyak katanya. Ada zina, bukan muhrim, dibahas lagi bukan muhrim. Itu yang sekarang kamu lihat itu di media sosial, itu sama persis yang kita alami di pengadilan. Oke. Karena tidak bisa dibuktikan secara zina, tapi dibilang saya istri durhaka karena ngobrol dengan laki-laki lawan jenis. Seperti yang tadi aku udah bilang, saat itu aku sangat, dengan segala kebodohan aku gak tahu agama. Aku gak tahu bahwa dengan berduduk sebelahan tanpa, padahal di situ banyak anak-anak dan itu sesuatu hal yang bukan muhrim dan segala macam. Aku juga masih belajar. Iya, tadi kamu jelasin di awal. Jadi buat aku adalah, aku juga bingung harus gimana gitu. Dari mana dapat sebarnya gitu, dan apakah itu sama tidak dengan putusan yang kami terima. Makanya kami minta investigasi ke Mahkamah Agung Bawas, biar Bawas yang memeriksa. Kita tidak bisa meraba-raba dan menunjuk hidung siapa pelaku. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka. Ya. Itu putusannya 121 halaman, saya tidak perlu bacakan siapa majelis hakimnya. Yang jelas diputuskan pada tanggal 16 April di dalam sidang terbuka untuk umum. Kami melihat bahwa kasus Paula ini penting untuk jadi pelajaran bahwa ada hal yang paling terlanggar, yaitu hak data pribadi atau hak privasi di sini, yang seharusnya tidak diumbar tapi kemudian menjadi konsumsi publik, sehingga merugikan klien kami. Bahkan ada tindakan-tindakan yang mempunyai etikat buruk dengan sengaja mengkonstruksikan ada hal-hal yang berkaitan dengan privasi klien kami, sehingga itu merugikan hak azazi klien kami. Dalam catatan kami, putusan itu masih dalam tahap minutasi. Minutasi itu adalah tahapan pemberkasan yang nanti akan disampaikan ke sistem pengarsipan dan kemudian baru diunggah di website putusan Go.id. Putusan untuk publik hanya bisa diakses melalui putusan Go.id dan itu melalui proses panduan sesuai SK Mahkamah Agung nomor 144.
Namun kemudian ini tersebar sedemikian rupa dan kami menemukan ini dikonstruksikan untuk hal-hal dengan itikat yang tidak baik. Maka kami meminta Badan Pengawas untuk memeriksa ini putusan ini yang seharusnya belum sampai ke publik karena belum melalui proses pengunggahan di putusan Go.id, belum melalui panduan tata cara mengunggah gitu ya, atau memproses sebuah putusan, tapi itu sudah dikonsumsi oleh publik dan yang utama adalah dampak yang bisa berpotensi diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Majelis berpendapat bahwa ada sesuatu yang menyebabkan termohon mempunyai penyakit yang kritis seperti itu. Dan itu artinya masih bisa disembuhkan, Bang? Tidak mungkin bisa disembuhkan. Berdasarkan teori tidak bisa. Yang Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya kita omongin premier aja. Tapi itu bener gak sih? Gak sih Mas? Kabar itu Mas? Iya cek-cek aja, jadi gimana ceritainnya, bingung juga saya. Ya saya berangkat ke Penang, salah satu rumah sakit yang paling percaya untuk medical check up di mana, Singapura dan Penang. Indonesia pun juga ada, cuman mereka banyak yang bilang itu. Akhirnya ya udah saya berangkat. Dan hasilnya nggak ada. Aku pelakor, iya betul pelakor, tapi itu kan 4 tahun silam ya, udah lama. Kalau misal untuk sehari-hari sekarang nggak mungkin dong aku jadi pelakor sekarang gitu. Oke, kamu mengakui dan sadar bahwa kamu adalah... Iya, masa lalu aku nggak baik gitu ya. Kalau punya istri tahu, memang itu salah aku mohon maaf. Mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi di sini bagaimana juga gitu, maksudnya kan aku sudah hamil, aku 3 tahun loh aku. Tapi kamu tahu sebelum ketemu dengan PRK kamu tahu? Tapi kan 3 tahun ini aku nih nggak menuntut apapun. Aku kerja sendiri, semuanya sendiri. Boleh nggak nangisin? Boleh, silakan. Sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Cuman di saat aku merasa disepelekan, wajar ya, manusiawi ya. Aku emosi, aku lakukan itu di Instagram dan aku nggak expect bakal selama ini beritanya, maksudnya se-viral ini gitu loh. Setelah 4 tahun berlalu, kenapa kamu bongkar ini? Kenapa kalau kamu pengen bongkar, kenapa nggak dari dulu? Kenapa harus sekarang? Karena kan beberapa bulan terakhir aku merasa disepelekan. Terakhir aku chat itu aja di-read doang. Itu aku nggak suka disepelein. Maksudnya kalau misalnya cuman oh iya nanti ya gitu, ada respon gitu. Dari situ aku pas mau lebaran itu aku emosinya terpacu dari situ. Oke, berarti kamu tertrigger karena kamu tidak diberikan transfer lagi dan kamu disepelekan. Mohon maaf saya tanya, kapan kamu terakhir kali ditransformasi? Aku lupa sih, yang jelas kurang lebih itu 8 bulanan. Dari sebelum kamu bongkar? Saya tidak mau berkomentar terlalu jauh, karena itu biarlah berjalan proses seperti apa adanya, ya hukum kan tetap berjalan. Jadi ya kita tidak terlalu jauh berkomentar mengenai itu. Aku nggak niat viral, nggak ada niat apa. Cuma kan diteruskan sama akun gosip nih, akhirnya aku nggak tahu kalau viralnya itu sampai detik ini gitu loh. Aku cuma ingin bercerita di sosmedku. Gitu, awalnya kan di close friend. Motivasi kamu bukan uang? Udah pasti uang. Maksudnya maksudnya begini. Biar ada pergerakan dari sana gitu. Jangan aku disepelekan terus. Oke, yang kamu inginkan berarti adalah uang. Tanggung jawab. Apa ini? Supaya aku paham dulu nih, apa yang kamu inginkan? Karena materi sudah pasti. Tapi aku mau tanggung jawab juga. Tanggung gitu. jawab seperti apa? Nggak usah dipublish sel ini anaknya, nggak usah. Aku nggak butuh itu. Cuman kayak oh ya udah ini anak saya gitu. Tapi nggak usah dipublish, nggak apa-apa.